Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Ayu Galuh Tejaningrum dengan NIM 711181205 dari kelas 5E. Di sini saya akan membawakan tutorial pengolahan data menggunakan JASP dengan tujuan dari perekaman ini yaitu untuk memenuhi tugas psikometri. Alat ukur ini akan mengukur motif sosial dengan menggunakan teori motif sosial McClelland. Seperti yang kita tahu, teori sosial atau need dari McClelland ini ada 3, yaitu achievement, power, dan affiliation. Kita akan mengukur apakah alat ukur ini reliable atau enggak secara psikometri. Di sini sudah ada data dengan kurang lebih ada 154 responden. Di sini tulisannya 155 karena kolom 1 itu terdapat kategori-kategorinya. Nah, di sini terdapat it. It itu apa sih? It itu artinya responden, yang dimana responden ini tadi terdapat 154 orang. Kemudian ada age. Age ini berarti achievement. Terdapat achievement 1 hingga achievement 8. Kemudian ada POW. POW ini artinya power, yang terdapat power 1 hingga power 8. Kemudian ada AFF. AFF ini yaitu affiliation. Terdapat affiliation 1 hingga affiliation 8. Ini semua hasil nih. Jadi bisa kita bilang hasil data ini bersifat polikatomi. Jadi kita akan analisis data ini menggunakan skala Cronbach-Alpha. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ini data sudah kita buka di Excel. Jangan lupa teman-teman harus pastiin data Excel ini dalam bentuk CSV, delimited. Kita klik file, kemudian kita save as. Karena saya menyimpan di dokumen, maka saya buka dokumen, kemudian kita pilih filenya. Nah, untuk yang menggunakan Windows, kita ubah ke tipe CSV, delimited. Untuk yang menggunakan iOS, kita rubah ke CSV Macintosh. Karena di sini saya menggunakan Windows, maka saya rubah ke CSV, delimited. Karena sudah saya rubah, maka akan saya cancel. Nah, di sini saya menggunakan JSP 0.14. Seperti yang teman-teman lihat di sini, kita buka dulu ke file, open, di komputer, kemudian klik dokumen, dan klik file motif sosial McClelland-nya. Kita buka. Seperti yang teman-teman lihat di sini, skalanya masih keliru. Jadi harus kita rubah dulu ke scale, karena datanya berbentuk interval. Begitu pula seandainya, jika datanya rasio, kita harus ubah ke dalam bentuk scale. Baik, sekarang kita rubah ke dalam bentuk scale. Jadi, nah apabila teman-teman salah mengklik seperti ini, timbul seperti ini, teman-teman tidak perlu khawatir, cukup klik tombol X di sampingnya. Nah, ini merupakan salah satu kelemahan dari JASP ya. Jadi kita harus ngeklik satu-satu. Dan pastiin juga kepada teman-teman buat klik ikonnya, jangan di tulisannya ya. Kita klik satu-satu. Emang ini cukup menghabiskan banyak waktu teman-teman. Kita klik, kita rubah ke scale. Oke. Baik, kemudian seluruhnya ya teman-teman. Oke. Karena sudah kita rubah ke bentuk scale, untuk di sini ide ini hanya menjadi simbol dari responden. Maka mending kita ubah skalanya jadi nominal biar tidak membingungkan teman-teman dan juga mencegah kecerobohan saat mengolah data. Karena nominal tidak bisa diikutsertakan dalam pengolahan data. Sekarang kita akan menguji reliabilitas dari alat ukur ini. Jadi kita
pilih menu reliability, kemudian kita pilih yang classical single test reliability analysis. Nah, di sini terdapat kategori-kategori yang tadi kita ubah menjadi ke scale, kemudian kita akan pindahkan ke variabelnya. Kita pindahkan semua ya teman-teman. Oke. Perlu diingat, it ini hanya simbol dari responden, jadi kita tidak perlu memindahkannya. Nah, kita akan tunggu dulu hasilnya yang terdapat di sebelah kanannya sini ya. Tunggu. Nah, di sini sudah keluar poin estimate sementara. Karena data ini polikatomi, maka kita harus gunakan Cronbach alpha. Kita klik single test reliability, kemudian kita klik yang Cronbach alpha. Maka akan muncul poin estimate dengan nilai 0,763. Seperti yang kita tahu, nilai reliable atau tidaknya itu berada di 0,7, dan karena di sini hasilnya 0,763 lebih besar dari 0,7, maka alat ukur ini dikatakan reliable. Kemudian sekarang kita cek secara satu persatu di bagian individual item. Di sini kita pilih Cronbach alpha, kemudian kita klik item race correlation. Nah, di sini akan muncul item race correlation-nya dari tiap-tiap kategori. Jika secara satu persatu untuk sebuah item dikatakan reliable itu 0,4 atau paling banter itu 0,3. Jika secara keseluruhan tidak ada 0,4, maka seperti achievement 1 ini kita katakan dia reliable karena dia berada di nilai 0,3. Achievement 2 juga reliable, achievement 3 reliable karena menunjukkan 0,323, achievement 4 0,371, achievement 5 0,350, achievement 6 0,342, dan achievement 7 ini menunjukkan 0,249 yang dimana dia tidak memenuhi dari nilai reliable-nya. Achievement 8 reliable menunjukkan angka 0,341. Kemudian ada POW 1 hingga POW 7 ini menunjukkan angka yang reliable. Sedangkan POW 8 ini tidak menunjukkan reliable karena dia berada di nilai reliable itu sendiri yang menunjukkan 0,282. Dan dari affiliation ini semua tidak reliable karena berada di bawah nilai 0,3. Berarti yang kurang dari 0,3 ini berarti harus mendapatkan perlakuan lain seperti direvisi atau bahkan penghapusan. Yang butuh perlakuan khususnya seperti revisi atau penghapusannya itu ada achievement 7, power 8, dan semua affiliation. Dan sisanya ini termasuk reliable. Selanjutnya kita gunakan analisis yang kedua, yaitu confirmatory factor analysis. Pertama-tama kita klik dulu factor, kemudian di sini kita pilih confirmatory factor analysis. Nah, di sini karena kita punya 3 faktor atau 3 kategori, maka kita buat dengan menambahkan 2 faktor lagi. Kita tambah 2 faktor lagi. Kemudian tidak lupa untuk mengganti namanya sesuai dengan kategorinya. Seperti tadi yang pertama ada achievement, maka di faktor 1 kita ganti dengan achievement. Kemudian kita pindahkan item-item achievement ini ke variabel ke faktor yang pertama. Kita pindahkan teman-teman. Nah, untuk faktor 2 ini kita rubah kategorinya menjadi power. Oke. Kemudian kita pilih yang bagian powernya, kita pindahkan ke faktor yang kedua. Kemudian faktor 3 ini kita ganti menjadi affiliation.
kita pindahkan yang evaluationnya ini semua ke faktor yang ketiga. Setelah itu kita akan melihat GFI dan CFI-nya. Sebelumnya GFI itu yaitu Goodness of Fit Index dan CFI itu Comparative Fit Index. Maka kita klik bagian Additional Output, kemudian kita klik Additional Fit Measure di sini dan kita akan menunggu hasilnya. Nah, lalu di sini akan muncul data seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini CFI-nya yaitu 0,620. Berarti dia tidak memenuhi karena nilai normal dari CFI itu yaitu 0,9. Selanjutnya kita lihat ke GFI-nya. GFI di sini menunjukkan 0,801, sedangkan nilai minimal dari GFI itu 0,9. Berarti GFI di sini tidak terpenuhi. Jadi terbukti jelas dari CFI dan GFI ini tidak memadai. Sekarang kita lihat analisis satu-satu. Pertama yang kita lihat dari standar estimasinya. Lewat Advanced ini kita klik. Kemudian kita pilih Standardization, kita klik All. Dan akan muncul data tiap per itemnya. Standar estimasi ini kita perlu perhatikan mana saja yang di bawah nilai minimal, yakni 0,5. Nah, untuk achievement 1 ini, yang di bawah 0,5 itu ada achievement 1, achievement 4, achievement 1, achievement 4, kemudian ada achievement 7, power 1, power 5, power 6, power 7, power 8, dan seluruh affiliation 1, affiliation 3, affiliation 4, affiliation 6, affiliation 7, dan affiliation 8. Jadi, yang memiliki kontribusi cukup baik itu ada achievement 2, achievement 4, achievement 5, achievement 6, achievement 8, power 2, power 3, power 4, affiliation 2, dan affiliation 5. Jadi, dari data yang saya analisis ini, ada 10 item yang memenuhi internal strukturnya dan 14 item yang tidak memenuhi. Kesimpulannya yang saya dapat dari dua analisis ini, walaupun alat ukur ini reliable, namun CFI dan GFI-nya ini belum memenuhi syarat atau tidak memadai. Kita lihat di sini. Nah, jadi CFI-nya ini belum memenuhi syarat atau tidak memenuhi karena seperti saya ulang tadi, nilai minimal dari CFI itu 0,9, sedangkan nilai minimal dari GFI itu adalah 0,95. Jadi data ini reliable, tapi tidak cocok untuk digunakan sebagai alat ukur. Sekian tutorial yang menggunakan JASP ini. Terima kasih, maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.